satu pihak pegang sertifikatnya, tapi di lapangan dikuasai oleh pihak lain atau diklaim oleh pihak lain. Media diramaikan dengan kasus mafia tanah yang kebetulan salah satu yang muncul adalah pengaduan dari Bapak Dino Patijalal. Kalau berbicara tentang mafia tanah, kita semua tahu bahwa itu merupakan satu sekelompok orang, baik itu di antara jaringan itu sendiri maupun melibatkan oknum-oknum dari instansi terkait, sehingga penanganannya tidak mudah, memerlukan waktu panjang. Kami di Kompolnas sendiri menerima beberapa pengaduan dari masyarakat tentang penyidikan yang dianggap berlarut-larut. Kita semua tahu bahwa untuk membuktikan keabsahan kepemilikan satu lahan itu tidak hanya secara administratif, tapi juga secara faktual penguasaan di lapangan itu oleh siapa. Ini yang sering terjadi. Satu pihak pegang sertifikatnya, tapi di lapangan dikuasai oleh pihak lain atau diklaim oleh pihak lain. Nah, untuk penyidikannya memang memerlukan waktu. Karena apa? Ketika terjadi pemalsuan tanda tangan, ketika terjadi pemalsuan diri, sertifikat dan sebagainya, itu perlu proses pembuktian yang panjang, perlu melibatkan lapor, nafis dan sebagainya. Dan juga sering terjadi kasus itu berjalan beriringan antara gugatan perdata dengan pidana. Nah, kalau itu terjadi, tentunya penyidikan pidana menunggu putusan perdatanya inkrah dulu, baru pidananya jalan. Inilah yang mungkin bisa bertahun-tahun via pelapor itu menunggu. Kami sering merespon apabila ada pengaduan, kami minta klarifikasi ke penyidik melalui Irwasda, kemudian kalau perlu kami mendengar langsung gelar perkara dari penyidik, dan hasilnya kami informasikan kepada pengadu ke Kompolnas. Supaya apa? Jelas masalahnya itu karena faktor penyidiknya atau memang mekanisme pembuktian yang memerlukan waktu panjang. Ada berbagai macam modus dalam kasus pertanahan ini yang dilakukan oleh mafia tanah. Biasanya mereka menyasar lahan-lahan properti yang punya nilai ekonomi tinggi, sehingga sekali operasi kalau berhasil keuntungannya sangat besar. Sebagai contoh, mereka biasanya membidik lahan-lahan yang itu akan dijadikan proyek, apakah itu real estate, apakah itu proyek pemerintah, sehingga sering terjadi proses pembebasannya terhambat karena ulah dari mafia ini. Sering terjadi penduduk dikasih DP ganti rugi, tapi kemudian tidak dibayar. Kemudian mereka palsukan kiriknya, kiri asli dikembalikan, tapi dia sudah membuat duplikat dari kiri. Kita harus waspada bahwa di era kemajuan teknologi sekarang untuk membuat duplikasi sangat mudah dan nyaris sama. Inilah yang sering membuat ketika kita malas untuk mengecek langsung ke BPN, kita bisa kecolongan. Kemudian ada modus lagi, ketika kita pinjam uang ke perorangan atau ke koperasi atau ke pihak lain, kita harus hati-hati. Ketika kita menandatangani perjanjian, jangan ada klausul yang kemudian mengakibatkan tanah itu dengan mudah beralih atau properti itu beralih. Ini sering terjadi. Dan para mafia ini menggunakan mekanisme itu sehingga tidak begitu menyolok, tetapi tahu-taunya lahan atau properti itu sudah lepas semua. Sekarang modus itu sedang berkembang
banyak korban yang menyadari setelah kemudian munculnya sertifikat duplikat atau sertifikat yang dipalsukan, atau baru menyadari klausul dari perjanjian itu. Ternyata isinya sangat merugikan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, himbauan kami kepada masyarakat, yang pertama, ketika melepas sertifikat, apakah dipinjamkan, apakah ketika itu menjadi jaminan, waspadai, jangan sampai terjadi nanti sertifikat itu dipalsukan, termasuk girik dan sebagainya. Kemudian juga perlu diwaspadai kalau ada pihak-pihak yang mendekat, kemudian ingin membeli lahan ataupun properti kita, juga harus hati-hati karena siapa tahu mereka bagian dari mafia tanah itu. Mereka akan menggunakan berbagai macam trik sehingga kita tanpa sadar melepas, meminjamkan, atau membiarkan sertifikat kita di bawah. Itu sudah akan mengundang kerawanan tersendiri. Kemudian yang berikutnya tentunya kalau memiliki lahan, manfaatkan lahan itu. Ketika lahan itu dibiarkan kosong, bahkan tidak dipagar, tidak diberi pelang pemiliknya, itu juga menjadi sasaran para mafia tanah. Mereka akan duduki dulu, kemudian mereka akan membuat surat palsunya, sehingga kita akan nanti dia perhadapkan pada sengketa di pengadilan yang berlarut-larut. Ujung-ujungnya kita harus ganti rugi dan sebagainya. Nah, diharapkan kewaspadaan masyarakat akan mencegah masyarakat untuk kemudian menjadi korban para mafia tanah.